Dari mana aja sih? Jam segini baru pulang, tapi meja makan masih kosong melompong. Mana makanan buat aku? Mana rokok buat aku? Aku nggak bawa apa-apa, Mas. Bu Tejo nggak ngasih utang lagi. Catatan utang kita udah terlalu banyak. Alasan aja kamu pasti sembunyiin gaji kamu buat foya-foya di luar kan? Atau kamu sengaja buat aku mati kelaparan? Istri macam apa kamu ini, ho? Cukup, Mas. Cukup. Kamu bilang aku foya-foya. Bobby, jangan ganggu adanya terus. Cepet habiskan sarapannya, nanti telat ke sekolah. Kamu bersik banget sih, Ona. Anak-anak itu emang masanya lari-larian. Jangan dimarahin terus. Sini lihat nih. Menurut hitunganku, minggu depan itu masa subur kamu. Kita harus bener-bener fokus kali ini. Masa subur apa lagi sih, Mas? Anak kita udah 3, rumah ini udah sempit. Belum lagi biaya sekolah Bobby yang nunggak. Aku capek, Mas. Badan aku rasanya mau remuk. Kalau harus ngurus anak banyak, ditambah lagi harus kerja juga. Kamu mau ngelawan keinginan suami, ha? Kita ini butuh satu anak laki-laki lagi supaya genetikku itu benar-benar kuat di keluarga ini. 3 itu belum cukup, Hana. Kamu itu istri, tugasnya ya memberikan keturunan yang aku mau. Terus siapa yang kasih mereka makan? Gaji aku sebagai buruh pabrik itu cuma numpang lewat buat bayar kontrakan sama makan kita, Mas. Iya, kamu enak karena cuma duduk doang, gak pernah mikirin ekonomi keluarga. Sementara aku diperas habis-habisan sampai harus kerja pabrik. Ya makanya kerja lebih giat lagi. Jangan cuma bisa ngeluh doang. Kalau gaji kurang ambil lembur, cari tambahan. Jangan jadikan anak sebagai beban. Anak itu rezeki. Pokoknya aku nggak mau tahu tahun depan rumah ini harus ramai lagi sama suara bayi. Kamu egois, Mas. Bener-bener egois. Udah lo, jangan banyak bicara. Cepet berangkat kerja sana. Nanti bonus kerjamu dipotong lagi kalau telat. Ingat ya, minggu depan jangan ada alasan capek. Hana, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatikan muka kamu pucat banget, kayak orang mau pingsan. Minum dulu ini, jangan dipaksain terus. Aku nggak apa-apa kok, cuma agak pusing aja. Tapi pikiran aku lagi mumet banget gara-gara suami aku ngebahas soal tambah anak. Padahal anak kita udah banyak. Gila ya suami kamu itu. Kamu yang banting tulang di sini. Dia malah sibuk minta anak lagi. Kondisi ekonomi lagi susah begini. Harusnya dia mikir dong, bukannya malah tambah beban. Dia bilang anak itu rezeki, tapi dia sendiri nggak pernah mau kerja. Dia malah nyuruh aku lembur terus supaya penghasilan bertambah. Aku capek banget, benar-benar capek. Hana, kenapa berhenti? Kamu tahu kan, target hari ini naik 2 kali lipat. Jangan gara-gara masa rumah tangga, kerjaan kamu jadi berantakan. Maaf Bu, saya cuma istirahat sebentar. Ini saya lanjut lagi. Dengar ya semuanya, perusahaan gak mau tahu urusan pribadi kalian. Siapapun yang kinerjanya turun, jangan harap dapat bonus bulan ini. Malah kalau perlu, saya potong gaji kalian supaya ganti kerugian waktu. Paham? Iya Bu, paham. Kamu harus kuat ya, Han. Mau beli apa, Mbak? Soalnya udah mau tutup. Anu Mbak, obat buat anak yang lagi batuk harganya berapa ya? Sama itu harga alat tes kehamilan yang paling murah berapa? Obatnya 15.000, Mbak. Kalau tes pack yang biasa cuma 10.000.
Ya Tuhan, uang aku cuma ada 20.000. Mbak, nggak bisa kurang ya harganya. Anak aku di rumah lagi batuk, tapi aku juga butuh test pack. Aku harus mastiin sesuatu. Nggak bisa mbak, harga pas. Pilih salah satu aja kalau uangnya nggak cukup. Jangan lama-lama, saya mau pulang. Kalau aku nggak beli test pack sekarang, Mas Aris bakal ngamuk lagi karena aku nggak kasih kepastian. Tapi anak aku butuh obat. Aduh, gimana ini? Gimana mbak? Jadi beli nggak sih? Iya, aku jadi beli test packnya aja satu mbak. Obatnya nggak jadi. Ini test packnya. Lain kali kalau kesini uangnya disiapin dulu mbak. Iya mbak, terima kasih. Ya Allah, garis 2. Kenapa bisa secepat ini? Anak-anak makan apa nanti? Woi Hana, lama banget sih di dalam. Kamu lagi ngapain? Cepat keluar, aku mau cuci kaki. Sebentar mas, aku lagi cuci muka. Tunggu sebentar lagi. Aku tahu kamu tadi beli test pack kan? Mana hasilnya? Sini, kasih ke aku. Jangan mas, tolong, aku takut. Aku belum siap. Kita nggak ada tabungan sama sekali. Utang di warung juga udah numpuk. Tolong dengerin aku dulu mas. Hah, garis 2. Hahaha. Akhirnya genetikku bakal nambah lagi. Ini pasti anak laki-laki. Aku yakin anak kita ini bakal jadi jagoan. Kamu hebat Hana. Mas, kamu gak mikir ya? Aku capek banget mas. Aku hamil tapi harus tetap kerja. Kamu jangan cengeng. Justru karena kamu hamil, kamu harus kerja lebih keras lagi. Ingat, biaya persalinan itu mahal. Belum lagi syukuran buat anak laki-laki nanti. Kamu gak mikirin kondisi aku sama sekali. Aku ini istri kamu mas, bukan sapi perah. Gak usah banyak protes. Ya Allah, mual banget rasanya. Aku nggak boleh muntah di sini. Malu dilihat orang-orang. Mbak, situ nggak apa-apa. Mukanya pucat banget loh. Iya, saya nggak apa-apa kok. Saya cuma agak pusing sedikit. Ayo mbak Hana, sini saya antar. Mumpung masih kosong nih. Maaf bang, uang transportku tadi kepake sama suami aku buat beli rokok sama kopi. Boleh nggak kalau aku bayarnya nanti pas pulang kerja? Waduh, hari gini mana ada yang mau dihutangin. Bensin mahal, Mbak. Maaf bang, aku nggak bermaksud. Ya udah, aku jalan aja. Maaf ganggu waktunya. Mas Aris tega banget. Uang 5.000 buat aku naik ojek aja malah diambil. Padahal dia tahu aku lagi hamil. Aduh, perut aku kenapa sakit banget ya? Hana, kok belum dimakan nasinya? Itu sotonya sampai dingin loh. Kamu sakit apa gimana? Dari tadi kok diam aja? Gak tahu, ini perut aku sakit banget. Bau sotonya malah bikin aku mau muntah. Jangan bilang kamu telat datang bulan lagi. Iya, aku hamil lagi. Hah? Kamu hamil lagi? Ya ampun. Terus kenapa kamu masih masuk kerja? Dia yang maksa aku tetap masuk kerja. Katanya buat tabungan lahiran. Padahal aku lagi lemes banget. Aduh, aku... Hana, astaga, Hana, bangun, tolong, ada yang pingsan di sini. Hana, kenapa kok bisa pingsan?
Dia kecapean dan lagi hamil muda. Ditambah lagi dia harus ngurus anak-anaknya di rumah. Apa? Si Hana hamil? Ya Allah, kasihan ya. Lagi hamil masih aja milih buat kerja. Emang gak punya hati suaminya itu. Han, bangun Han. Putejo, boleh nggak aku ambil beras dulu sama telur 2 butir aja buat makan malam anak-anak, Bu? Ngutang lagi, Hana? Catatan utang kamu itu udah sampai 2 halaman. Kamu mau tambah lagi? Emangnya gaji kamu dikemanain sih? Kamu kan kerja di pabrik. Uangnya habis dipakai buat bayar cicilan rumah, Bu. Sisanya buat bayar sekolah anak. Tolonglah, Bu. Anak-anak belum makan dari siang. Aku janji minggu depan pas uang lemburan cair, aku cicil utangnya. Duh, lihat deh, hamil lagi ya si Hana. Padahal buat makan aja susah. Kok ya nambah anak terus? Suaminya itu loh, gayanya selangit tapi istrinya disuruh ngutang sana sini. Dengar ya, Hana, aku ini jualan, bukan yayasan sosial. Kamu itu udah tahu susah, kenapa malah hamil lagi? Bukannya mikir gimana caranya bayar utang, malah nambah mulut lagi buat dikasih makan. Kamu jangan bikin susah orang lain dong. Aku nggak mau begini, Bu. Tapi suami aku yang maksa. Tolonglah, Bu. Kali ini utangnya nggak banyak kok. Gak bisa, pergi aja kamu ke warung lain. Jangan sampai warungku bangkrut gara-gara utang kamu yang gak lunas-lunas. Bilang aja suamimu itu suruh kerja, jangan cuma bisa bikin anak tapi gak bisa ngasih makan. Dari mana aja sih? Jam segini baru pulang, tapi meja makan masih kosong melompong. Mana makanan buat aku? Mana rokok buat aku? Aku nggak bawa apa-apa, Mas. Putejo nggak ngasih utang lagi. Catatan utang kita udah terlalu banyak. Alasan aja kamu pasti sembunyiin gaji kamu buat foya-foya di luar kan? Atau kamu sengaja buat aku motif kelaparan? Istri macam apa kamu ini, ho? Cukup, Mas, cukup. Kamu bilang aku foya-foya. Lihat tangan aku, Mas. Kasar karena menjahit sampai ribuan baju tiap hari. Lihat perut aku. Ada anak kamu di sini, tapi kamu malah siksa aku kayak binatang. Oh, berani kamu ya sekarang teriak-teriak sama suami? Ingat, Hana, tanpa aku kamu cuma akan jadi janda. Kalau kamu terus-terusan ngeluh begini, lebih baik aku pergi aja dari sini, biar kamu urus semuanya sendiri. Pergi aja, Mas, pergi. Selama ini juga aku yang urus semuanya sendiri. Kamu cuma taunya bikin anak, tapi nggak mau tahu cara kasih mereka makan. Oh, oke. Kita lihat seberapa hebat kamu tanpa aku. Jangan cari-cari aku lagi. Astagfirullah, perut aku sakit. Tolong, Bobby, tolong ibu, nak. Tolong sus, tadi saya dengar anak-anaknya nangis histeris. Pas saya dobrak, ibunya sudah terkapar di lantai. Cairan merahnya banyak banget sus. Kondisi pasien kritis, tensi darahnya rendah. Dia mengalami pendarahan hebat. Cepat, pasangin pus 2 jalur, sekarang. Sakit, dok. Dokter, anak aku gimana, dok? Ibu Hana tenang dulu ya. Tarik napas yang panjang, Bu. Sus, ambil sampel darah. Kita butuh transfusi segera. Dia kekurangan gizi kronis. Dok, detak jantungnya melemah, kondisinya drop banget. Pak, di mana suaminya? Kenapa istrinya sampai sekurus ini dan dibiarkan pendarahan begini? Ini namanya penelantaran. Kalau telat 10 menit saja ibu ini udah nggak ketolong. Memang kurang ajar suaminya dok. Bu Hana disuruh kerja terus sedangkan suaminya cuma sibuk main kartu. Kita harus lakukan tindakan sekarang. Siapkan ruang tindakan darurat. Ibu Hana, tahan ya, Bu.
Jadi begini Aris, saya dapat laporan dari warga dan juga surat keterangan dari dokter rumah sakit. Istri kamu hampir kehilangan nyawa karena pendarahan hebat. Kamu tahu alasannya apa? Anu Pak Lurah, itu mungkin Hana memang lagi kurang fit saja. Saya kan cuma mau dia semangat kerja buat masa depan anak-anak. Semangat kerja gimana? Dokter bilang Hana ini kekurangan gizi kronis dan kelelahan ekstrim. Kamu paksa dia kerja di pabrik padahal lagi hamil. Sementara kamu sendiri cuma luntang-lantung gak jelas. Ini namanya kekerasan ekonomi, Aris. Saya udah gak kuat, Pak Lurah. Saya ngerasa terlalu disiksa sama keegoisannya dia. Dengar ya Aris, di desa ini kita nggak akan toleransi laki-laki yang jadikan istri sebagai sapi perah. Ini surat teguran keras buat kamu. Kalau sampai kamu tidak bisa bertanggung jawab lagi ke istri dan anak, saya sendiri yang bakal seret kamu ke kantor polisi. Paham kamu? Iya Pak, paham. Maafkan saya Pak Lurah, saya hilaf. Dan buat Bu Hana, jangan takut lagi. Warga di sini sudah tahu semuanya. Kalau Aris macam-macam, langsung lapor saja ke kantor desa. Terima kasih banyak, Pak Lurah. Saya udah mutusin, aku nggak mau balik ke pabrik itu lagi. Aku mau cari cara lain buat hidupin anak-anak tanpa harus nunggu Mas Aris berubah. Sama-sama ya mainnya, jangan sampai rebutan. Caca, nanti mainannya dirapihin lagi kalau udah selesai, biar nggak hilang. Iya Bu, nanti aku rapihin. Pintar sekali anak ibu. Bu, nanti sore kita makan telur balado yuk. Aku kangen banget sama telur buatan ibu. Iya sayang, nanti sore ibu masakin buat kalian. Pokoknya kalian tenang aja. Mulai sekarang ibu bakal memperhatikan gizi kalian, biar kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Adek bayi lapar nggak Bu? Adek bayi seneng banget karena ibunya udah gak capek lagi. Sekarang ibu yang atur semuanya di rumah ini. Kalau bapak mau makan, bapak harus bantu ibu jualan dulu. Bobby, Caca, Dedi, ayo cepat masuk kamar. Sikat gigi terus tidur ya. Gak boleh malam-malam tidurnya. Iya Bu, ayo Dek masuk ke kamar. Pak, piringnya Bapak yang cuci kan? Jangan Ibu yang cuci loh, kasihan. Ibu kan lagi hamil. Iya Bapak tahu, sudah masuk. Bapak yang menyelesaikan ini semua. Mas, kalau sabunnya habis, ambil di laci bawah. Jangan cuma dibilas air aja, nanti masih berminyak piringnya. Iya nak, aku tahu kok. Kamu istirahat aja, jangan banyak gerak dulu. Aku minta maaf ya soal yang dulu-dulu. Aku malu kalau keluar rumah. Tetangga masih sering nyindir soal kejadian itu. Bagus kalau kamu punya rasa malu, Mas. Setidaknya itu bikin kamu mau gerak bantu aku. Tapi inget ya, Mas, ini anak terakhir kita. Besok setelah lahiran, aku mau bicara sama bidan. Mau pasang KB yang jangka panjang atau sekalian steril. Aku nggak mau kejadian kemarin terulang lagi. Yo, kalau itu memang mau kamu, aku setuju aja. Aku juga nggak sanggup kalau lihat kamu terus menderita karena anak banyak. Aku bukan mesin, Mas. Aku manusia. Aku sayang sama anak-anak ini, tapi aku juga sayang sama nyawa aku sendiri. Mulai sekarang, rumah ini punya aturan baru. Kita kerja bareng atau kita nggak sama-sama lagi. Paham? Iya, aku paham. Aku bakal bantu kamu cari uang buat nafkahin kamu dan anak-anak.